Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV pemirsa, dan kami sudah terhubung dengan Ustaz Mukhlis Hanafi yang akan memberikan tausiahnya untuk kita. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Dur. Alhamdulillah dalam kondisi baik. Dan Ustaz, kita akan mulai informasi pertama ini dari Jakarta. Ya pemirsa, 2 karyawati sebuah perusahaan swasta menerima pelecehan seksual dari atasan di tempat mereka bekerja di kawasan Ancol, Jakarta. Unit PPA kepolisian pun segera mengamankan seorang pria yang jadi atasan para korban tersebut. Keberanian 2 karyawati ini membuahkan hasil dengan melaporkan tindak dugaan pelecehan yang mereka terima ke Markas Polres Metro Jakarta Utara Senin malam, membuat polisi bertindak cepat. Selasa siang, pria berinisial JH yang tak lain adalah atasan mereka di sebuah perusahaan swasta kawasan Ancol langsung ditetapkan sebagai tersangka. Rupanya, 2 sekretaris Malang itu kerap menerima pelecehan seksual di area kantor. Untungnya, salah satu korban sempat merekam peristiwa bejat tersebut saat terlapor mendatangi meja korban dan melakukan aksi di tempat. Selama ini, korban tak berani melapor karena sering melihat pelaku membawa senjata tajam yang diselipkan di bagian pinggangnya. Yaitu dengan cara menyentuh bagian-bagian vital atau menyentuh organ-organ positif di tubuh korban tersebut. Dan ini dilakukan secara sering, artinya sudah banyak sekali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bos perusahaan investasi yang berkantor di kawasan Pademangan, Jakarta itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Arafah Supandi dan Muhammad Subadri melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, sebagai seorang pimpinan ini harusnya amanah dan bisa melindungi karyawan atau anak buahnya, bukan malah melakukan tindakan tidak terpuji ini. Ustaz, ini apa konsekuensi dari seorang pimpinan atau pemimpin yang tidak amanah dan zolim terhadap anak buah atau karyawannya, Ustaz? Ya, tindakan pelecehan terhadap seseorang ya itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun ya. Apalagi hubungan antara atasan dengan bawahan ya. Dan pelecehan ini kan berarti merendahkan kemanusiaan seseorang ya. Padahal kita tahu bagaimana agama dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan seluruh anak Adam. Tidak mengenal jenis kelamin laki-laki maupun perempuan ya. Dan kita tahu juga bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan perempuan ya. Kita lihat bagaimana misalnya agama atau Al-Quran itu mengajarkan agar perempuan itu menjaga kehormatannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pakaian yang terhormat ya, sehingga tidak mengundang orang untuk melakukan pelecehan. Nah kalau kita lihat berita tadi itu ya, ada atasan yang melecehkan anak buahnya, ini bukan hanya melanggar hukum ya, baik hukum positif maupun hukum agama ya, tetapi sudah melanggar dan melecehkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Oleh karena itu saya kira pantas untuk diganjar dengan sanksi hukum yang berat ya. Dan kita apresiasi aparat penegak hukum yang telah melakukan itu. Dan ini juga bagian dari mengkhianati amanah yang dibebankan kepadanya ya. Bahwa dia sebagai seorang atasan itu kan diberi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, tugas koordinasi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian disalahgunakan bahkan untuk melecehkan orang lain ya, merendahkan kemanusiaan seseorang ya. Jadi selain berdosa secara agama dan kemanusiaan, ini juga sudah mengkhianati amanat dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.